Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anin Lestari dari Asisten Perawat dan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang lansia dan upaya pelayanan kesehatan terhadap lansia. Pengertian. Penuaan adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat memperbaiki kekurangan yang diderita. Pembinaan kesehatan pra-lansia. Tujuan pembinaan kesehatan lansia adalah meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan eksistensinya dalam masyarakat. Klasifikasi lansia. Pralansia adalah seseorang yang berusia 45-59 tahun. Lansia atau lanjut usia, seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Lansia risiko tinggi, seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, atau seseorang yang berusia 60 tahunan atau lebih dengan masalah kesehatan. Depkes RI 2003. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Depkes RI 2003. Lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Depkes RI 2003. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan lansia, berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh lansia berkaitan dengan perilaku yang baik atau adaptif dan tidak baik atau maladaptif. Perilaku yang kurang baik, 1. Kurang berserah diri. Yang kedua, pemarah, merasa tidak puas, murung, dan putus asa. Yang ketiga, sering menyendiri. Yang keempat, kurang melakukan aktivitas fisik, olahraga atau kurang gerak. Yang kelima, makan tidak teratur dan kurang minum. Yang keenam, kebiasaan merokok dan minum minuman keras. Yang ketujuh, minum obat penenang dan obat penghilang rasa sakit tanpa aturan. Yang kedelapan, melakukan kegiatan yang melebihi kemampuan. Yang kesembilan, menganggap kehidupan seks tidak diperlukan lagi. Dan yang kesepuluh, tidak memeriksakan kesehatan secara teratur. Perilaku yang baik meliputi 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menerima keadaan, sabar, optimis, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan yang sesuai serta banyak minum. 3. Berhenti merokok dan minum minuman keras. Yang keempat, minumlah obat sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Yang kelima, mengembangkan hobi sesuai kemampuan. Yang keenam, tetap bergairah dan memelihara kehidupan seks. Yang ketujuh, memeriksa kesehatan secara rutin. Upaya pelayanan kesehatan terhadap lansia. Asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan RI adalah Add Life to the Years to Life, yaitu meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia. Pendekatannya melalui menikmati hasil pembangunan. Masing-masing lansia memiliki keunikan. Lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal. Lansia turut memiliki kebijakan, memberi perawatan di rumah. Pelayanan harus dicapai dengan mudah, mendorong ikatan akrab antar kelompok atau generasi. Transportasi dan utilitas bangunan yang sesuai dengan lansia. Para lansia dapat terus berguna dalam menghasilkan karya. Lansia beserta keluarga aktif memelihara kesehatan lansia. Jenis. Adapun jenisnya, 1. Promotif, merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat yang positif menjadi norma-norma sosial. Yang kedua, preventif, mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Contoh pencegahan primer, program imunisasi, konseling, dukungan, nutrisi, keamanan di dalam dan di sekitar rumah. Melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala,
jenis pelayanan sekunder, kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker. Melakukan pencegahan tersier, jenis pelayanan mencegahnya berkembang gejala dengan memfasilitasi, rehabilitasi, mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan anggota badan yang masih berfungsi. Adapun peran perawat dalam upaya pelayanan kesehatan lansia. Peran perawat 1. Perawat harus memberikan rasa hormat klien tanpa memperhatikan suku, ras, golongan, pangkat, jabatan, status sosial, masalah kesehatan. 2. Menjaga rahasia klien. 3. Melindungi klien dari campur tangan pihak yang tidak kompeten, tidak etis, praktek ilegal. Yang keempat, perawat berhak menerima jasa dari hasil konsultasi dan pekerjaannya. Yang kelima, perawat menjaga kompetensi keperawatan. Yang keenam, memberikan pendapat dan menggunakannya kompetensi individu serta kualifikasi dalam memberikan konsultasi. Yang ketujuh, berpartisipasi aktif dalam kelanjutannya, perkembangannya, body of knowledge. Yang kedelapan, berpartisipasi aktif dalam meningkatkan standar profesional. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam usaha mencegah masyarakat dari informasi yang salah dan misinterpretasi dan menjaga integritas perawat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.